Halo semuanya, welcome to my video. Sekarang kita akan membahas salah satu materi dari mata pelajaran praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur untuk kelas 12, di mana itu materinya itu tentang neraca lajur atau yang biasa disebut worksheet pada perusahaan manufaktur. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswi PLP 2 Unimed tahun 2025 di SMK Negeri 13 Medan, dan hari ini akan memaparkan sedikit materi tentang neraca lajur pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, sebelumnya kita harus mengerti apa sebenarnya tujuan kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada beberapa poin. Contohnya, diharapkan setelah dilakukannya pembelajaran ini, para siswa bisa mengerti apa itu neraca lajur pada perusahaan manufaktur dengan benar, lalu mengidentifikasikan komponen neraca lajur, lalu menentukan fungsi dari neraca lajur, membedakan jenis-jenis dari neraca lajur, dan menyusun neraca lajur itu sendiri dari jurnal penyesuaian pada perusahaan manufaktur dengan benar. Nah, pertama kita akan masuk di bagian materi pertama tentang pengertian neraca lajur atau worksheet. Nah, teman-teman perlu kita ketahui kalau neraca lajur itu didefinisikan pengertiannya itu sebagai lembar kerja yang berkolom yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis sebelum disajikan secara formal. Nah, kita ketahui juga bahwa dalam perusahaan manufaktur perannya itu lebih kompleks karena melibatkan yang namanya akun-akun produksi, dan itu akan kita bahas nanti ketika kita mulai menyusun yang namanya neraca lajur. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang akun-akun khususnya, yaitu kalau di perusahaan jasa atau dagang tadi kita nggak akan menemukan akun-akun ini. Karena apa? Karena akun-akun khusus ini akan ada cuma di perusahaan manufaktur. Contohnya itu seperti akun persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, biaya tenaga kerja langsung, harga pokok produksi, dan harga pokok penjualan. Dan selanjutnya fungsi utama. Nah, neraca lajur ini fungsi utamanya itu sebenarnya untuk membantu menghitung dari biaya produksi dan laba rugi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas apa saja komponen atau yang terdapat dalam kolom neraca lajur itu. Sebelumnya itu yang pertama, sama seperti perusahaan jasa atau dagang, di dalam sebuah neraca lajur itu atau kertas kerja akan terdapat yang namanya kolom neraca saldo. Kita definisikan itu kolom neraca saldo itu sebagai kolom yang berisi saldo awal akun sebelum penyesuaian, seperti kas, piutang, persediaan, utang, dan modal. Lalu pastinya seperti perusahaan lain, di neraca lajur manufaktur ini juga terdapat yang namanya kolom penyesuaian. Seperti biasa, kalau penyesuaian itu kan menyesuaikan. Nah, di kolom penyesuaian ini juga kalau misalnya di perusahaan dalam sama manufaktur itu kan hampir sama, ada yang namanya menyesuaikan persediaan akhir. Selain itu ada yang namanya penyesuaian mesin dan biaya yang masih harus dibayar. Selanjutnya di kolom selanjutnya ada yang namanya neraca saldo disesuaikan. Ini biasanya itu kolom yang menunjukkan saldo setelah penyesuaian dilakukan. Terus selanjutnya ada yang namanya kolom harga pokok produksi atau HPP. Nah, di kolom ini berguna untuk menampung seluruh biaya produksi selama satu periode akuntansi. Contohnya itu seperti biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya ada kolom laba rugi. Dan ini berisi biasanya itu akun pendapatan, beban bisa itu seperti penjualan, HPP, biaya produksi, dan biaya administrasi. Selanjutnya ada kolom neraca. Nah, kolom neraca ini adalah kolom yang menampilkan aset, kewajiban, dan modal setelah dilakukannya penyesuaian tadi. Nah, untuk perbedaannya komponen neraca lajur ini di perusahaan manufaktur akan kita bahas nanti di bagian dari neraca lajur itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas apa itu sebenarnya fungsi dari neraca lajur. Selain dari tujuan tadi, sebenarnya fungsi neraca lajur di perusahaan manufaktur itu terdiri menjadi 5, yaitu yang pertama untuk sebagai acuan dalam menyusun data keuangan secara sistematis sebelum laporan keuangan yang disusun itu bersifat formal. Yang kedua, mengidentifikasi penyesuaian yang perlu dilakukan. Ini
Ini menandakan bahwa memang tadi di kolom neraca lajur itu ada yang namanya kolom penyesuaian. Nah, yang ketiga selanjutnya berfungsi. Fungsi itu untuk mempermudah penyusunan laporan, seperti laporan harga pokok produksi, laba rugi, dan neraca. Kenapa ini dijadikan sebagai untuk mempermudah laporan? Karena di kolom komponen neraca lajur itu sudah terdapat yang namanya laporan dari inti-inti dari laporan harga pokok produksi atau laba rugi bahkan neraca. Kita tinggal menyesuaikan formatnya saja. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa saldo debit dan kredit itu seimbang atau biasa akuntansi mengatakannya balance. Dan yang terakhir, berfungsi untuk mempercepat proses pelaporan. Oke, di sini kita sama seperti perusahaan dagang sebelumnya. Tentunya kita harus mengetahui apa-apa saja jenis-jenis dari neraca lajur. Nah, di sini pertama kita akan membahas ada beberapa jenis-jenis dari neraca lajur. Yang pertama itu neraca lajur 6 kolom. Nah, di neraca lajur 6 kolom ini artinya di neraca lajur itu akan hanya terdapat 6 kolom yang berisi itu kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, itu kan 3 kali 2 itu 6, makanya dikatakan bahwa itu neraca lajur 6 kolom, dan itu biasanya cocok untuk digunakan latihan dasar oleh anak akuntansi. Selanjutnya, kolom kedua ada neraca lajur dengan 10 kolom. Nah, di neraca lajur 10 kolom ini hanya ada tambahan kolom laba rugi dan neraca, dan umumnya itu digunakan untuk perusahaan dan pembelajaran di SMK. Selanjutnya ada kolom neraca lajur 12 kolom. Nah, ini biasanya digunakan untuk perusahaan manufaktur karena dalam neraca lajur ini sudah mencakup yang namanya distribusi biaya dan perhitungan HPP. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh dari bagian neraca lajur dari perusahaan manufaktur, dan di sini ini disajikan 12 kolom karena ini ada nomor perkiraan. Neraca saldo terdiri dari 2 kolom, debit dan kredit, begitu juga ACP, neraca saldo setelah penyesuaian, harga pokok produksi, dan tentunya dari sini kita dapat lihat kalau misalnya bagian ini atau contoh dari neraca lajur ini termasuk ke dalam neraca lajur 12 kolom karena terdiri dari 6 kolom, yang masing-masing 6 kolom itu terdiri dari 2 kolom juga, yaitu debit dan kredit. Oke, selanjutnya ini contohnya lebih jelas seperti tadi. Ini contohnya kolom neraca lajur itu dengan 12 kolom. Di sini ada contoh-contoh akunnya, dan perlu kita ketahui teman-teman, sebenarnya perbedaan dari neraca lajur perusahaan jasa dagang dengan manufaktur ini hanya di kolomnya. Nah, di manufaktur ada yang namanya kolom harga pokok produksi. Kalau misalnya kita di perusahaan jasa atau dagang, tidak kita temukan yang namanya neraca lajur dengan kolom harga pokok produksi. Oke, di sini kita juga akan membahas bagaimana sih cara menyusun yang namanya neraca lajur. Di sini ada 8 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama tentunya kita harus memulai dengan menyusun neraca saldo yang sudah diberikan atau ditentukan. Itu biasanya itu sudah diberikan di soal, dan itu kita harus menyusunnya neraca saldonya itu dari buku besar. Selanjutnya kita harus menyesuaikannya sesuai dengan soal jurnal penyesuaian. Biasanya itu terdiri dari persediaan akhir, penyusutan, biaya belum dibayar. Lalu setelah kita buat jurnalnya, kita tentu harus memindahkan jurnal tersebut ke kolom penyesuaian tadi. Nah, setelah itu kita harus menyusun yang namanya neraca saldo disesuaikan. Lalu setelah kita sudah menyusunnya, kita harus memindahkan akun pendapatan dan beban tadi ke kolom laba rugi. Begitu juga dengan akun aset, kewajiban, modal ke dalam kolom neraca, dan selanjutnya kita harus menjumlahkan yang namanya kolom debit dan kredit, dan perlu kita harus perhatikan kalau kolom debit dan kredit ini harus yang namanya seimbang atau balance. Nah, setelah neraca lajur yang tadi sudah kita susun itu, di situ setelah itu kita harus yang namanya menyusun laporan akhir. Nah, untuk tentang laporan akhir biasanya itu di perusahaan manufaktur itu ada laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Ini biasanya itu disusun setelah neraca lajur tadi sudah
sudah dimasukkan nominalnya ke dalam kolom-kolom tadi. Itulah gunanya kita membuat neraca lajur supaya ketika kita membuat yang namanya laporan akhir, kita tidak terlalu membuatnya dari nol, tapi itu dapat kita jadikan sebagai dasarnya. Oke, ini contoh dari neraca lajur. Dapat kita lihat teman-teman bahwa ini adalah contoh dari neraca lajur FA Production kertas kerja periode 31 Desember 2024, dan ini saya ambil dari buku paket pegangan kelas 12 pada mata pelajaran praktikum jasa dagang dan manufaktur. Di sini kita dapat lihat kalau ada 6 kolom, ada 5 kolom neraca lajurnya, yaitu kolom pertama neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat laba rugi, dan yang kelima neraca. Dan di sini tidak ada yang namanya laporan harga pokok produksi. Tetapi itu dapat kita lihat juga di bawah di bawah kolom akun-akun yang terdapat di sini, karena nanti itu ada yang memaparkan berapa sih jumlah total dari harga pokok produksi perusahaan manufaktur tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini juga ada datanya bahwa di sini perusahaan itu mendapatkan yang namanya laba. Kenapa perusahaan ini dikatakan mendapatkan laba? Mendapatkan laba karena jumlah di kolom laba dan ruginya ini jumlah debitnya lebih besar daripada kredit. Nah, teman-teman dapat kita highlight atau dapat kita ingat bahwa kalau misalnya suatu perusahaan kolom nominal di kolom debitnya lebih besar dari kredit, itu artinya perusahaan tersebut mendapatkan yang namanya laba. Namun kalau di kolom kreditnya nominalnya lebih besar dibanding kolom debit, itu artinya perusahaan mendapatkan kerugian. Nah, teman-teman, keberhasilan nggak kita dalam menyusun laporan neraca lajur, kita dapat lihat ketika kita melihat kalau kolom laba rugi sama neracanya itu balance atau seimbang. Kalau misalnya ada ketidakseimbangan atau nominalnya berbeda antara debit dan kredit, itu artinya neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja yang kita buat itu masih ada yang salah. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman dapat lihat data awal perusahaan ini, yang dari mulai neraca saldonya berapa, jurnal penyesuaiannya, neraca setelah penyesuaiannya, itu kita lihat di buku paket pegangan teman-teman tadi ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas yang namanya diskusi kelompok. Nah, setelah kita menjelaskan apa itu neraca lajur, apa tujuannya, fungsinya, tentunya kita untuk lebih interaktif, kita harus melakukan yang namanya diskusi kelompok. Nah, di sini ada satu data keuangan yang sudah disajikan, dan ini kita dapat lebih jelasnya lihat di modul. Di sini ada data keuangan yang harus teman-teman kerjakan. Dengan cara itu teman-teman ini harus dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 7 orang. Nah, di sini tanpa memandang suku, ras, agama, bahkan kepintaran teman-teman di kelas. Jadi kita ini membuat kelompoknya itu sama. Yang selanjutnya, yang kedua, setelah teman-teman terbagi kelompoknya, kita harus menganalisis data keuangan ini dan AJP yang diberikan. Lalu teman-teman, saya minta untuk menyusun yang namanya neraca lajur atau worksheet berdasarkan data neraca saldo dan data penyesuaian di bawah ini atau di slide selanjutnya. Lalu nanti terakhir teman-teman harus presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dengan percaya diri dan mengumpulkannya kepada guru dengan tepat waktu. Nah, teman-teman, di akhir video ini tidak lupa kita harus bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya makna atau inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai neraca lajur atau worksheet. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwa neraca lajur itu atau worksheet atau biasa disebut kertas kerja itu hadir sebagai alat bantu penting untuk merangkum seluruh data keuangan, melakukan penyesuaian, dan mempermudah penyusunan laporan keuangan. Sama seperti tadi, karena di laporan neraca lajur ini kita dapat jadikan itu sebagai dasar dalam penyusunan
laporan keuangan menjadi lebih sistematis, efisiensi, dan minimalisir kesalahan. Karena apa? Karena di awal itu kita udah menyusun data-data keuangan itu ke dalam kolom-kolom neraca lajur, sehingga waktu kita membuat laporannya kita tidak bingung. Kalaupun kita mengalami kesalahan, dapat kita lihat berdasarkan kolom-kolom neraca lajur itu. Nah, terakhir kata, dapat kita ketahui bahwa neraca lajur itu bukan sekedar tabel yang berkolom, tetapi cerminan dari ketelitian kita sebagai anak akuntansi, logika berpikir, dan pemahaman mendalam dalam menyusun laporan keuangan yang akurat. Nah, see you to next video, dan di next videonya teman-teman harus ingat kita akan membahas yang namanya materi laporan keuangan pada perusahaan manufaktur, dan biasanya itu terdiri dari 3, yaitu laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semangat berdiskusi dan sampai jumpa. See you.